Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis aspek teknis dan teknologi usaha mebel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Tabriza Nadia Lila Awalin NIM 1861286 dan Tita Ayu Kusumaning Tias NIM 1861270. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami sampaikan materi yang telah kami diskusikan. Yang pertama yaitu location atau penentuan lokasi. Aspek-aspek yang dianalisis diantaranya yaitu yang pertama available of raw materials atau ketersediaan bahan baku, di mana usaha mebel harus didirikan di daerah yang dekat dengan bahan baku seperti tempat pelelangan kayu atau TPK, dan pastinya terdapat akses yang mudah dalam pembelian dan pengiriman kayu. Hal ini dilakukan untuk dapat menjamin kelancaran dalam proses berproduksi. Yang kedua yaitu target market location atau target pasar. Karena mebel dibutuhkan oleh hampir semua bidang kehidupan dari mulai rumah tangga hingga kantor, usaha mebel sebaiknya didirikan di daerah yang mudah dijangkau oleh target pasar, seperti di pusat kota ataupun daerah pinggiran lainnya yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga yaitu available of energy source, water and communication tools, yaitu ketersediaan sumber energi, air, dan komunikasi. Usaha mebel sebaiknya didirikan di daerah yang mudah dan dapat dijangkau oleh sumber energi seperti listrik, sehingga untuk ketersediaan air dan akses komunikasi akan tersedia dengan baik, karena hal ini dapat menjamin keberlangsungan usaha mebel. Yang keempat yaitu available of labor atau ketersediaan pekerja. Usaha mebel sebaiknya didirikan di lokasi dekat dengan masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang pertukangan. Hal ini bisa dilihat dari sebagian besar mata pencaharian masyarakat di suatu daerah. Dengan begitu akan memudahkan dalam mencari tenaga kerja yang memiliki potensi yang baik. Yang kelima yaitu available of transportation facilities atau ketersediaan fasilitas transportasi. Usaha mebel sebaiknya didirikan di lokasi yang memiliki akses transportasi yang mudah. Hal ini dilakukan untuk kemudahan akses konsumen dalam menjangkau lokasi usaha mebel dan juga menjamin kelancaran dan pengiriman bahan baku maupun pengiriman barang pesanan. Selanjutnya yaitu production atau produksi. Beberapa yang perlu dianalisis diantaranya yaitu yang pertama the basic materials used atau bahan yang digunakan. Bahan baku pembuatan produk mebel adalah kayu, di mana sebaiknya kayu yang digunakan ini memiliki sertifikat verifikasi legalitas kayu agar memenuhi syarat legalitas penggunaan kayu dalam produksi mebel. Selain itu, kayu yang digunakan juga harus memiliki kualitas yang baik seperti ketahanan usia kayu yang cukup lama. Yang kedua yaitu the goods product atau barang apa yang diproduksi. Beberapa produk mebel yang dapat diproduksi diantaranya yaitu furniture rumah, furniture kantor, dan furniture rumah sakit yang meliputi meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mesin tools use atau penggunaan peralatan mesin. Dalam produksi mebel sebaiknya menggunakan peralatan yang serba mesin agar dapat menjamin kelangsungan dan kemudahan dalam berproduksi. Peralatan mesin tersebut diantaranya dapat berupa sander mesin, drilling mesin, table saw, block plane, trimmer mesin, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu the number of employees used atau jumlah tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang diperlukan dalam setiap usaha mebel berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan masing-masing tiap usaha mebel. Selanjutnya yaitu aspek peralatan dan teknologi. Beberapa yang perlu dianalisis diantaranya yaitu yang pertama, the ability of the workforce to use technology atau kemampuan tenaga kerja menggunakan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, pengusaha harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar usahanya juga semakin maju. Oleh karena itu, pengusaha harus mencari tenaga kerja yang siap dan mau terus belajar dengan kemajuan teknologi seperti pengoperasian mesin produksi. Yang kedua yaitu the suitability of the technology and raw materials used atau kecocokan teknologi dengan material yang digunakan. Karena usaha ini menggunakan bahan dasar kayu, maka diperlukan peralatan penunjang seperti mesin pemotong kayu, mesin pengamplas, dan lain sebagainya. Dengan peralatan tersebut, produksi semakin efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu the possibility of developing technology in the future atau kemungkinan penggunaan teknologi di masa depan. Di era saat ini, teknologi semakin berkembang. Pengusaha mebel harus terus memperbarui produknya agar bisa terus bersaing seiring perkembangan zaman. Yang keempat yaitu the successful of use the technology elsewhere atau penggunaan teknologi di tempat manapun.
Di era digital saat ini, media sosial semakin maju. Oleh karena itu, pengusaha mebel bisa mempromosikan atau menjual produknya di marketplace yang tersedia agar produknya jangkauannya semakin luas. Pengadaan promosi tersebut bisa dilakukan di mana saja, bisa menggunakan handphone, tidak harus dilakukan di lokasi usaha. Yang terakhir adalah gambar di tata letak usaha. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.